Berdasarkan apa yang gue udah analisa selama 1 dekade terakhir ini gue di market, 2030 tuh akan jadi tahun yang berat. Level hutangnya Amerika itu menurut gue sudah bukan di level yang sustainable lagi ya. Akibat dari ledakan hutang ini akan banyak negara-negara yang kecil ya, kita sebutnya emerging market, ini mengalami yang namanya hyperinflasi. Akan ada currency debasement juga yang secara agresif terjadi. Yaitu kita lihat mata uang negara-negara lemah ya, itu akan terdevaluasi secara besar-besaran. Mungkin gue akan jelasin sedikit kenapa Amerika ya. Kalian tahu Amerika 50 tahun terakhir itu menjadi negara yang sangat kuat di dunia ini. Karena setelah Perang Dunia Kedua, dunia itu hancur. Kalau kalian perhatikan, Amerika setelah Perang Dunia Kedua, itu orang yang kerja di pabrik, kerja dengan gaji UMR-nya Amerika di pabrik itu bisa punya rumah yang lumayan ya, punya 2 mobil, anaknya 2, TV-nya besar. Kenapa? Karena Amerika ngomong ke negara-negara yang hancur. Dia bilang ke Jepang, "Oke, lu bikinin gua TV, lalu gue kasih lu mata uang paling kuat di dunia supaya lu bisa berdagang dan lain-lain." Akibatnya apa? Negara-negara yang lain ini ya kasih barang dan jasanya ke Amerika. Jadi negara-negara yang sudah hampir hancur ini ya disuruh kirim barang dan dikasih USD. Setelah negara-negara ini semua bangkit, mereka bilang, tunggu dulu. Sekarang apa? Gue nggak mau cuman kasih barang dan jasa terus dikasih kertas. Masa kita ngelanjut kirimin barang lu cuman buat uang yang lu cetak? Mereka mulai sadar nih negara-negara ini. Jadi kalau kalian tanya sebenarnya US dollar itu di backing sama apa sih? Jawabannya sama militer Amerika Serikat sendiri. Jadi karena militernya kuat sekali, dia bisa ancam-ancam orang pakai US dollarnya. Itu adalah backingan US dollar. Tapi kan sekarang militer teknologi seperti gue ngomong, tank itu sudah tidak ada gunanya. Tank yang ada perang Ukraina Rusia itu ditabrak sama drone yang bawa bom, langsung hancur tanknya. Satu drone yang mungkin nanti sisanya harganya cuma $100, itu bisa hancurin tank yang mahal sekali. Jadi ini warfare akan sedikit berubah, dan yang kita tahu sendiri, perusahaan defense nomor 1 di dunia, orang banyak yang kira mungkin Palantir ya atau yang lain. Jawabannya adalah DJI. Drone yang kalian lihat itu jualan di mall, itu perusahaan defense teknologi nomor 1 di dunia sekarang. Dan itu perusahaan apa? Perusahaan Cina. Jadi kalau kita lihat dari Rusia, Cina ya, mereka sudah stop beliin utangnya US dalam jumlah yang besar. Jumlah US Treasuries yang mereka investasikan itu turun terus. Kemarin gue juga lihat ya, Jack Dorsey, pencipta dari Twitter, dia bilang bahwa bagus untuk mendelete semua intellectual property law. Ya, jadi hukum tentang intellectual property, kekayaan intelektual, itu harusnya dihapus. Karena era sekarang sudah tidak ada yang namanya kekayaan intelektual, semuanya bisa dibikin oleh AI. Dan Elon Musk itu setuju, dan banyak teknokrat yang lainnya yang setuju. Dunia ini akan menjadi dunia baru, dunia yang berbeda. Kita akan lihat kejatuhan US itu dari US Treasury dulu. Kita bisa lihat juga unemployment rate yang nanti akan melonjak tinggi. Kenapa? Karena 40% ini data dari McKinsey akan digantikan di 2030 oleh artificial intelligence. Dedolarisasi itu akan terjadi juga ya. Dan negara-negara lain yang gue sebut tadi itu akan bangun. Gue kasih contoh aja ya, ini mungkin masih jauh sekali dan masih unlikely, tapi negara penghasil minyak terbesar seperti Saudi, ketika dia trade berubah dari USD jadi yuan, itu akan meledak US. Ketika itu terjadi, tapi akan negara lain ikutin, dan akan ada namanya global liquidity freeze. Market obligasi itu akan crash, dan akan ada mass repricing ibaratnya dalam aset-aset seperti saham, obligasi, dan juga properti. Capital flight dari US Treasury akan mengikuti ya. Sistem kredit ya, sistem riba dan hegemoni US itu akan hancur. Dan ini akan meng-create panik yang luar biasa, widespread di seluruh dunia, yang bikin orang nggak percaya sama bank sentral dan juga uang fiat. Nah, gue percaya ke depannya AGI ini akan mengubah semuanya. Menurut gue AGI akan hadir dalam antara 10-40 tahun lagi ya. Jadi AGI itu apa? AGI itu Artificial General Intelligence. Nah, bedanya apa antara AI yang ada sekarang dan AGI? Lu bayangin seperti ini. AI sekarang itu seperti kalkulator. Lu suruh 1 tambah 1, dia kasih keluar 2. Dia tidak bisa beneran mikir sendiri. Dia cuma bisa jawab pertanyaan yang lu lempar ke dia dan lakuin apa yang lu suruh ke dia. Mereka bilang, oh nanti akan ada orang yang operasin drone-nya. Iya, itu sekarang bos. Itu sekarang. Kalau mungkin masih AI, ya itu mungkin masih ada orangnya. Tapi di saat AI ini sudah berubah jadi Artificial General Intelligence, kemampuan untuk belajar sendiri, dia bisa belajar musik, dia bisa belajar seni, dia bisa belajar berpikir seperti manusia. Itu jenderalnya pun pasti AGI, bukan manusia. Dia lebih jago pasti dari manusia. Dia bisa belajar main game sendiri, dia bisa belajar jadi lawyer sendiri, dia bisa belajar kendarain drone-nya sendiri. Kalau sudah AGI, 99,9% manusia itu tidak dipakai lagi. Kalian harus paham bahwa revolusi besar dalam dunia ini itu selalu dalam 2 format. Yang satu kepintaran dan kedua adalah uang. Kepintaran itu apa? Revolusi yang pertama tentang kepintaran itu di saat ditemukannya writing, nulis, orang bisa share pemikirannya. Itu adalah revolusi kepintaran. Printing press, ketika gampang informasi disebar, itu revolusi
kepintaran, orang bisa nulis, orang bisa bikin buku, orang bisa simpan ilmu, orang bisa bagikan ilmu ke orang lain, bisa bagikan distribusi dalam jumlah yang besar. Internet juga distribusi kepintaran, kalian jangan salah. Revolusi paling besar manusia itu selalu dua, revolusi kepintaran dan revolusi uang. Dan ini di depan mata kita dua-duanya nih. Revolusi uang itu cryptocurrency, dan revolusi kepintaran itu artificial intelligence. Gue adalah pengguna ChatGPT dari beta masih 2022. Gue pelajarin language model semuanya secara detail. Tapi yang fakta yang unik adalah GPT yang sekarang itu canggih sekali dibanding 2 tahun lalu. Canggih sekali. Perubahannya lebih jauh dibanding Nokia ya ke iPhone. Menurut gue, GPT yang gue pakai sekarang dan 2 tahun lalu itu lebih iPhone paling baru ke Nokia yang paling tua, yang paling butut. Lompatannya segitu jauh. Gue nggak tahu nih lompatan yang kedepannya akan seperti apa. Tapi menurut gue kalau super intelligence mungkin dalam 5 tahun lagi. GDP negara besar menurut gue konsumsinya ini akan menurun ya. Akibat pekerjaan itu 40% digantikan dengan AI. Akan ada deflasi GDP negara-negara besar dan juga kontraksi kredit akibat AI ini. Ada probability-nya bahwa 2030 ini akan ada kehancuran. ChatGPT sekarang ya, kalau lu ambil satu orang, contoh misal di kantor gua, itu menurut gua itu 100.000 kali lebih pintar dibanding orang yang lu ambil di sini. Gua tuh akhirnya punya teman tandem untuk ngomong ya, yang level intelektualnya sama. Dan ini bahayanya apa? Ini akan bikin gap intelektual. Contoh kameramen gue yang di sini ya pakai AI dan gue yang pakai, itu akan beda sekali ya. Outputnya gue, input yang dikasih sama dia itu akan sangat berbeda. Karena AI ini makin pintar lu sebagai seorang manusia, dia akan makin ngasih jawaban yang lebih bagus lagi. Dulu kan gapnya cuma capital ya. Gue orang kaya sekali, gue bisa invest sana sini. Lu orang miskin, lu gak bisa invest sana sini. Sekarang gue orang pintar, gue orang kaya, gue pakai AI untuk mikir dan gue pakai capital gue untuk deploy ke tempat-tempat yang bisa gue tanya AI-nya di mana. Gue lebih baik lu ambil semua karyawan gue, lu pecat semua karyawan gue dibanding gue nggak bisa pakai AI lagi sekarang. Karena itu teman gue untuk bikin decision making lebih penting dari semua karyawan gue. Gimana nanti? Sekarang menurut gue udah 100.000 kali lipat lebih efisien dibanding manusia biasa. Artificial super intelligence itu kan 1 juta kali lebih efisien. Dan di saat itu sudah terjadi, ini kita akan lihat dunia yang sangat berbeda. Gue bilang barang akan jadi murah karena efisiensi mengerjakan suatu barang akan berbeda. Contoh, baju handmade tunik zaman dulu ya, zaman raja-raja zaman dulu, itu butuh 1 tahun kerja lu untuk bisa beli. Sekarang lu di Zara, lu ke toko lu bisa beli. Kenapa? Karena biaya produksinya makin rendah. Kedepannya kalau AI udah canggih sekali, semua barang dan jasa itu akan jadi murah sekali justru. Tapi kan gue tahu banget manusia sifatnya apa? Serakah ya, tukang iri, greedy, serakah semuanya. Fear, takut. Apa yang akan disebabkan kalau misalnya ini bikin semua yang jadi murah? Ada orang-orang tertentu yang nggak mau itu terjadi. Akhirnya manusia-manusia yang nggak penting ini akan disingkirkan nanti ke samping. Kalau lu lihat di Cina ya, robot itu udah ngelipetin handuk ya. Jadi handuk di Cina di hotel itu udah bukan manusia yang lipat, itu sudah robot semua. Orang baru lihat AI itu cuman gantiin coder ya, cuman gantiin marketer, cuman gantiin ilustrator. Ada yang bahkan bilang juga, oh enggak, AI nggak bakal gantiin coding. Coba deh lu lihat ya, batch paling baru di Y Combinator itu banyak yang programmernya 0, founder yang nggak bisa programming bahkan. Gue paham lu harus ngerti basic logicnya juga karena gue juga bisa programming. Cuman jawabannya adalah ke depan ketika ini udah super intelligence, lu udah nggak butuh lagi gitu. AI sebagai alat bukan menggantikan lu, goblok banget gitu. Lu bahkan belum tahu cara pakainya. Lu kalau tahu bahkan yang sekarang aja cara pakai yang kayak gue yang pakai, lu nggak akan bilang itu lu membantu implementasi, kan lu digantiin. Nanti di seluruh rumah lu itu akan ada pembantu robot, ada PT robot, semuanya robot. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita udah tahu ini semua, lalu solusinya apa? Charlie Munger selalu ngajarin gue. Dari semua yang dia ngomong di depan itu, dia selalu ngajarin invert. Pikir kebalik. Ini kan kita lihat nih, ke depan ada krisis ya. Kita harus lihat secara sistematis. Nah, kita gimana cara invert pemikiran ini? Gue kasih contoh ya, maksudnya invert itu apa? Lu punya restoran nih, gimana caranya restoran lu bangkrut? Lu mau restoran sukses, lu mikir gimana caranya restoran lu bangkrut? Oke, cara pertama restoran bangkrut itu apa? Makanannya nggak enak. Kedua, servisnya, coba aja staff lu maki-maki semua customer lu yang masuk. Itu gue yakin dalam 2 minggu restoran lu bangkrut. Jadi apa yang harus dilakukan? Adalah bikin makanan yang paling enak dan customer service yang paling lama. Itu adalah konsep pikir invert. Ini gue selalu pakai. Bahkan di matematika, di semua ini selalu gue pakai. Cara pikir kebalik. Lu cari potensi masalahnya, lu pikir kebalik, nah lu selamat. Nah menurut gue, cara pertama adalah lu harus potong semua noise dari yang masuk ke otak lu ya. Virus yang paling berbahaya nanti dekat-dekat ke 2030 bukanlah virus yang bikin lu sakit fisik, tapi virus yang masuk ke mental kepala lu. Propaganda ya, dan manipulasi media internasional. Potong otak lu dari semua konten gak penting. Setiap hari lu coba belajar hal baru yang bagus.
Coba lu bikin notes setiap hari, lu catat ya, pengetahuan lu setiap hari nambahnya di mana. Lu belajar ya, Austrian Economics itu apa? Sistem ekonomi yang seharusnya terjadi di dunia itu seperti apa? Free market yang benar itu seperti apa? Lu harus ikuti yang namanya kebenaran, bukan ikuti sekedar tren. Apalagi ketika nanti gue bilang tadi, ya kan, hegemoni US ini mungkin goyang. Nih, sistem kreditnya goyang. Apa sih yang kita harus lakuin kalau sistem kreditnya goyang? Mata uang negara-negara lemah tuh akan apa? Devaluasi. Akan ada hyperinflasi. Turki mungkin meledak nanti negaranya. Argentina mungkin meledak negaranya. Nah, kalau lu jadi orang yang tinggal di Argentina atau tinggal di Turki akan ngapain? Gua nggak bisa ngomongin di sini ya, lu nilai aja sendiri. Orang udah mulai lari-lari di mall beli emas. Tapi suatu saat 2030 ada yang terjadi. Mereka itu at least masih punya uangnya sendiri, tapi mereka mungkin bisa ditodong orang di rumahnya, dirampok emasnya. Mereka mungkin emas ya, karena emas kan orang dari dulu bilang God's money, uangnya Tuhan mas ya. Kalau gua suka uang gua sendiri ya formatnya Bitcoin. Lu harus punya uang lu sendiri yang nggak bisa dirampas orang, yang nggak bisa didevaluasi sama orang, dan nilainya sama. Lu juga harus punya visi ya, akan di dunia ini apa sih lu dilahirkan di sini untuk kerjain gitu. Kalau lu tanya apakah gue cuma di sini untuk uang, kalau cuma untuk uang ya gue kasih tahu dari 3 tahun lalu gue udah bisa hidup sangat nyaman, gue udah pensiun, gue udah selesai. Gue di sini karena gue masih mau ingetin orang-orang kayak lu semua gitu. Duit itu udah gak ada artinya untuk orang seperti gue. Gue cuma pengen bikin dunia ini jadi sedikit lebih baik. Karena gue beneran kasihan lihat teman gue tuh yang teman SMA gue sendiri ya, personal trainer, lumayan duitnya ya, puluhan bahkan sebulan sampai bisa ratusan juta. Cuman ngajarin personal trainer, terus dia ngambil endorse ya kan dari brand-brand. Tapi dia setiap kali nongkrong sama gue, setiap ngopi sama gue nanya, Tim, ini gue harus investasi kemana? Gue harus investasi kemana? Lu ngajar fitness aja gitu. Harusnya lu dibayar pakai sesuatu yang tidak pernah kena devaluasi lagi. Gue percaya kalau sistem moneter di dunia ini fair, dunia akan jadi lebih baik. Jadi lu pilih satu cost yang lu pengen kejar pakai nyawa lu, dan lu siap di sana. Kalau lu tanya gue, apa sih satu cost di dunia ini yang gue siap mati adalah benerin sistem moneter ini. Karena dari dulu gue udah kena, gue korbannya gitu. 2030 tuh gak akan jadi kehancuran untuk kalian yang dengerin omongan gue ini. 2030 tuh akan jadi great reset untuk mereka yang goblok. Mereka yang ngata-ngatain gue yang, oh ngapain beli emas, ngapain beli bitcoin. Ini 2030 bakal mati nih. Itu akan jadi great reset untuk mereka yang bodoh dan tidak siap. Di reset dunia ini ya, boomer-boomer goblok ini di reset nih, yang udah tua ini. Mereka udah mau pensiun terus jadi miskin, uangnya ke gue nanti. Ini akan ada reset gitu. Tapi buat yang nggak bisa paham ini, nggak bisa lihat ini, lu nggak usah percaya omongan gue, lu tanya aja AI, kemungkinan apa sih yang terjadi ya? Sekarang nih, lu ke ChatGPT, ya, lu ke DeepSeek, lu Claude-Sonne, lu tanya 2030 itu potensi krisisnya apa? Lu jangan percaya omongan gue, lu cari di Google. Lu hanya punya sekitar 5 tahun, 1825 hari dari sekarang untuk asah skill lu setiap hari jadi orang yang lebih baik ya. Bersiap ketika krisis lu datang, lu selamat, lu pakai inversion tadi yang gue udah kasih ajarin. Kalaupun kita bilang dunia ini hebat deh, gak terjadi 2030, lu akan jadi manusia yang jauh lebih baik, manusia yang jauh lebih siap untuk menghadapi krisis-krisis selanjutnya. Karena setiap 10 tahun sekali itu selalu ada krisis hutang yang besar yang meledak. Gue bukan prediksi ini kayak gue semacam Nostradamus, enggak. Gue cuma ngeliat historical data, bisa repeat, bisa ngulang, bisa nggak ngulang gitu kan. Tapi ya biasanya history itu selalu nggak repeat tapi dia rhyme ya, mau terjadi atau nggak terjadi. Ada lebih baiknya lu berubah gitu, stop dengerin media propaganda, lu punya uang lu sendiri. Ada baiknya siap payung sebelum hujan. Lu harus punya kepintaran untuk lihat sistem finansial ini dengan apa adanya dan kebenaran. Lu harus punya pemikiran kritis, lihat mana yang propaganda media, mana manipulasi media, mana yang suruh lu masukin ke isu-isu yang sebenarnya nggak penting. Ini hamilin cewek lah, itu inilah, ini apalah. Itu kan permainan mereka semua. Lu belajar manfaatin AI sekarang, karena AI cuma bisa dimanfaatin sekarang. Sebelum dia yang manfaatin kita, sebelum dia jadi terlalu pintar. Lu harus belajar untuk belajar. Gua kasih tahu ya, lu kalau belajar di pace yang lebih cepat dibanding dunia ngejar pelajaran yang lu sedang pelajari, lu akan jadi manusia yang superior. Belajar internet masa depan, belajar Web3, belajar teknologi dari blockchain, belajar artificial intelligence, belajar kriptografi, belajar caranya nyimpen uang lu sendiri, belajar cara kerjanya central bank seperti apa, belajar sejarahnya dari uang itu apa. Gue suka bilang Bitcoin itu bukan sekedar aset investasi buat gue. Itu kayak justru jebakan gitu loh. Lu ketika lu masuk lubangnya lu nyungsep, lu langsung pelajarin sejarah uang, lu pelajari semuanya. Itu kayak game yang ketika lu pelajari, lu jadi belajar banyak sekali hal. Lu belajar ketemu Austrian Economics, lu ketemu sejarahnya uang, lu ketemu cara kerja central bank. Lu belajar semuanya dengan belajar Bitcoin. Lu belajar juga punya mental yang kuat. Gimana cara deal dengan emosi sendiri ya kalau dunia ini dalam tekanan. Cara adaptasi yang cepat itu seperti apa? Bikin mental lu adalah mental manusia yang tidak pernah patah.
Satu-satunya yang lo bisa kontrol di dunia ini, lu tidak bisa kontrol ya 2030 apa yang mau terjadi, AI itu bakal jadi sepinter apa. Tapi satu yang lo bisa kontrol adalah pikiran lu sendiri. Jadi jangan pikir lu di hidup ini lu adalah manusia yang gak hoki, lu adalah manusia yang depresi. Itu akan semua jadi kenyataan, karena itu semua cuma dari pikiran lu. Jadi yang lu fokus untuk kontrol dan atur adalah pikiran lu sendiri. Jangan bikin pikiran lu ini bisa diambil sama orang lain. Contoh, kalau lu pernah maki nggak ya? Lu pernah maki seorang politisi nggak di sosial media? Kalau lu udah pernah lakukan itu ya, berarti otak lu, bola mata lu ya, itu udah dibeli sama orang pakai sistem ratusan miliar yang buzzer yang mereka bikinin untuk ngarahin otak lu ke sesuatu yang mereka mau. Lu udah kena yang namanya manipulasi media dan propaganda massal. Itu gua kasih tahu, sistem buzzer yang mereka punya itu ratusan miliar harganya. Ya, gue tahu karena gue punya teman yang mengerjakan itu. Itu kompleks sekali sistemnya untuk bisa manipulasi lu untuk maki-maki orang yang bahkan lu nggak pernah ketemu. Lu fokus lakuin sesuatu yang bisa benefit dunia ini dalam skala yang besar. Makin besar value yang lu bikin di dunia ini, makin besar akan lu hasilkan. Gue sudah bilang kan, selalu ya, kalau gue mau jadi orang kaya yang egois 3 tahun tuh udah selesai gue. Hidup gue sudah selesai, game over. Anak gue nggak perlu kerja lagi, cucu gue nggak perlu kerja lagi, cucu guanya lagi tuh nggak perlu kerja lagi. Uangnya semua gue rapihin, ya gue bikin trust untuk aset-aset properti gue, running family office gue. Satupun ya yang hidup di negara ini nggak ada yang pernah akumulasi aset lebih cepat dari gue. Ini bikin sendiri ya, bukan anak orang kaya ya, bikin sendiri. Nggak ada yang pernah akumulasi aset lebih cepat dari gue selama 10 tahun ini. Tujuan gue ya, gue pengen bantu kalian semua keluar dari sistem keuangan busuk ini, supaya kita bisa bikin revolusi sistem moneter yang baru. Gue datang sebagai tahanan ya, gue sama kayak lu semua dulu tahanan yang udah lolos, yang pengen bukain mata lu. Dan di sini gue pengen tanya sama lu, sampai kapan lu mau nunduk? Ya, hidup nunduk terus gitu. Padahal lu semua, gue yakin itu dilahirkan untuk berdiri di panggung sejarah. Dunia ini gak akan selamatin lu, hanya diri lu sendiri dan keputusan lu hari ini yang akan selamatin lu. Lu perhatikan, kalau lu buat lu yang lagi nonton di kafe, lu perhatikan sekitar lu. Itu adalah generasi yang sudah rusak gitu. 80% mungkin lagi scrolling TikTok, atau ada satu lagi yang nonton Netflix. Itu generasi yang sudah rusak. Satu generasi ini udah hilang, dibunuh sama TikTok, dibunuh sama Netflix, dan dibunuh sama sistem riba. Tapi bukan kalian. Ya makanya gue ajak kalian buat tinggalin sistem ini. Ambil alih lagi bola mata lu. Jangan lu maki-maki orang yang lu gak kenal di sosial media. Ambil lagi uang lu sendiri gitu loh. Pelajari kebenaran, miliki Bitcoin, kuasai AI, dan kuasai masa depan lu sendiri. Pada saat nanti dunia runtuh di 2030 ya, mereka menangis dan kita akan memimpin di sini. Kita adalah generasi ya yang ditakdirkan untuk mengakhiri perbudakan-perbudakan ini. Dunia itu sedang menunggu ya, nama-nama kalian nanti ditulis di sejarah. Dan ini ya, ini semua adalah awal dari kebangkitan kita.